Idza asabaka hammun au amrun, jika menimpa engkau hammun au amrun, kegelisahan, kesulitan ataupun urusan. Jadi jika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah, sedang menghadapi satu urusan, atau bahkan diri kita sedang gelisah, ada rasa khawatir yang menyelimuti hati kita, kagak tenang gitu bawaannya, fakul, maka ucapkanlah, subhanaka rabbi, maha suci engkau wahai Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, alaika tawakkaltu, atas engkau aku bertawakal, anta rabbul arsyil azim, engkau adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Kita diajarkan juga oleh Nabi untuk ngamalin doa subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ketika kita mendapatkan satu urusan, punya problem, punya kesulitan, hati lagi resah, gelisah dan galau, maka Nabi ajarkan zikir kalimat thayyibah, subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Kita lagi ketakutan karena sesuatu hal, kita lagi panik, kita lagi resah, kita lagi gelisah, kita sedang menghadapi satu urusan yang besar, kita sedang menghadapi satu kesulitan, satu problem, maka rutinkan membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, rutinkan baca doa ini, zikir ini. Lagi enggak tenang, subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Baca, nanti Allah turunkan ketenangan. Kita sedang menghadapi satu urusan, supaya digampangin oleh Allah, diberikan jalan keluar. Selain kita ikhtiar, maka zikir-zikir, kalimat-kalimat thayyibah, doa-doa harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ikhtiar kita itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Terus kita baca, nanti rasa panik, rasa khawatir, rasa resah, gelisah itu berangsur-angsur hilang, berganti dengan kepercayaan diri, berganti dengan ketenangan, berganti dengan kenyamanan. Kalau hati udah tenang, pikiran udah tenang, akan muncul ide-ide, akan muncul gagasan-gagasan, akan muncul pikiran. Oh ya, kenapa nggak begini ya? Kenapa nggak begini? Akan muncul. Kenapa? Karena hati kita, pikiran kita sudah dibikin tenang akibat zikir yang kita baca. Kadang kan kita karena panik ya, karena resah, karena gelisah,
karena satu urusan yang besar sehingga lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semakin besar rasa khawatir kita, semakin gak tenang hidup ini. Kadang masalahnya gak begitu besar, masalahnya kecil, karena kitanya terlalu khawatir, karena panik, karena resah, karena gelisah, karena ketakutan, akhirnya itu masalah jadi gede, jadi besar. Padahal kita punya Allah, zat yang maha besar. Maka untuk menimbulkan ketenangan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kita udah tahu ayat itu, tinggal kita praktekkan. Kalau lagi duduk begini makan kita mah tenang banget. Kalau lagi begini nih, tenang banget sampai manggut-manggut, begitu tenang. Lagi duduk begini nih, tenang hati kita. Cuman pas ada masalah, kadang hati kita atau seringkali hati kita nggak tenang. Baca itu, Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Nah ini kita amalin. Maha suci Engkau wahai Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Kepada Engkaulah aku bergantung dan bertawakal. Kau adalah Tuhan pemilik arasy yang agung. Ya Ali, wahai Ali, akthir minad du'ai, perbanyaklah olehmu minad du'ai doa. Alladzi yang 'allamanihi Jibril alaihi salam, yang aku diajarkan oleh Jibril alaihi salam. Nabi juga sampaikan kepada menantunya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, akthir ya Ali, perbanyaklah olehmu wahai Ali. Apa yang diperbanyak? Minad du'ai, dari membaca doa. Alladzi yang 'allamanihi, aku diajarkannya oleh Jibril alaihi salam. Banyakin juga kita baca doa yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Wa huwa ad-daimatu fid dini wad dunya wal akhirah. Yang penggalan doanya itu berbunyi ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Lengkapnya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Apal, udah apal? Apal doanya, Pak? Apal doanya, Bu? Ya, jawab aja, apal Ustaz. Maksudnya yang apal Ustadznya. Apal Ustaz? Yang apal Ustaz. Apal Kiai? Yang apal Kiainya. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ini doa rutin dibaca oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, inni as'alukal afwa, aku minta maaf kepada Engkau ya Allah. Jadi hadirin, etika berdoa itu diawali dengan istighfar terlebih dahulu. Minta maaf, minta ampun kepada Allah. Urutannya yang kita udah dapat dari guru-guru kita puja-puji Allah. Alhamdulillah hamdan katsira. Alhamdulillah. Minimal alhamdulillah. Kalau kita baca doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu fi mazida ya rabbana lakal hamdu. Kan begitu tuh. Panjangnya begitu, minimal Ibu. Alhamdulillah, minimal itu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memuji Allah, bersalat kepada baginda Rasul. Setelah itu, Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Kita baca 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Yang kelimanya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, gitu urutannya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mau panjang dari itu silahkan. Minimal atau paling singkatnya segitu. Alhamdulillah.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbighfirli. Kita minta ampun kepada Allah untuk diri kita dan untuk kedua orang tua kita. Itu As-Sayyid Abdurrahman As-Saqaf As-Segaf maksudnya, itu dalam kitab beliau mengajarkan Rabbighfirlinya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Baru warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh kita tambahkan wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'min. Boleh. Setelah itu Allahumma inni as'alukal afwa. Aku minta ampun, minta maaf kepada Engkau ya Rabb. Wal afiyah, aku minta afiat, minta sehat lahir maupun batin. Wal mu'afah, minta kebaikan ad-daimah yang terus menerus. Fiddin, dalam urusan agama, wad dunia, dalam urusan dunia, wal akhirah, dalam urusan akhirat. Kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Kebaikan itu terus menerus datang kepada kita dalam urusan dunia, dalam urusan agama, dalam urusan akhirat. Kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya singkat tapi maknanya Masya Allah. Aku minta maaf kepada Engkau ya Allah. Afwa, minta maaf. Jadi minta ampun terlebih dahulu kepada Allah supaya dibersihkan. Supaya dibersihkan. Ini kalau ada anak kecil doa kita aminkan. Anak kecil doa tuh kan udah masih bersih tuh, kita aminkan. Ada lagi orang yang baru masuk Islam tuh. Orang baru masuk Islam. Itu kan bersih tuh. Karena dia baru masuk Islam, dia istighfar, dia dibimbing baca 2 kalimat syahadat, masih bersih, dia doa, kita aminkan. Karena artinya masih bersih. Nah, kita sadar diri, tahu diri, ngaku bahwa kita banyak salah, banyak khilaf, maka sebelum minta yang lain-lain, kita minta maaf dulu kepada Allah, minta ampunan supaya dibersihkan oleh Allah. Kalau udah bersih, qabul. Nah, itu. Wal afiyah, minta kesehatan lahir maupun batin. Nah, afiyah di sini al-barra minal asqam wal balaya. Jadi al-afiyah di sini al-barra minal asqam wal balaya. Minta agar kita dijauhkan dari pelbagai macam penyakit, dari segala macam musibah. Itu namanya afiyah. Al-barra minal asqam wal balaya. Itu afiyah. Minta sehat, minta agar kita dijauhkan dari penyakit dan dari musibah. Wal mu'afat ad-daimah, minta baik. Baik yang terus menerus, bukan sekarang doang kita minta kebaikan, tapi terus menerus. Dalam urusan agama kita dibikin gampang untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama kita. Dalam urusan dunia, kita punya banyak urusan dunia, usaha kita, anak-anak kita, istri kita, di kantor kita, di tempat pekerjaan kita, hajat-hajat kita, minta digampangin oleh Allah, minta kebaikan pada Allah. Wal akhirah, dalam urusan akhirat juga kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan kepada Allah. Dalam urusan akhirat yang sudah mulai dari sejak kita kembali kepada Allah, kita minta husnul khatimah. Kemudian di alam kubur kita minta nikmat kepada Allah, agar malaikat munkar nakir begitu nanya sama kita, kita mampu menjawabnya dengan jawaban yang tepat. Kalau sekarang mah kita hafal, ya. Pertanyaan malaikat munkar nakir aja kita udah dapat bocoran, ya kan? Kita udah dapat bocoran. Kita kira-kira malaikat munkar nakir nanya apaan ya? Udah dapat bocoran loh. Udah, man rabbuka, wa man nabiyuka, kemudian wa man ikhwanuka, wa ma imamuka. Nah, itu bocoran-bocoran seperti itu. Sekarang kita mampu menjawabnya, tapi nanti di alam kubur amal soleh kita yang akan memudahkan lisan kita untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir.
supaya gampang menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, amalin doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Ketika melintasi jembatan yang disebut dengan as-sirat, yang tajamnya lebih tajam dari pedang yang paling tajam di dunia ini, ya, itu kita bisa melintasi dengan aman, dengan selamat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Itu kita baca, kita amalkan. Kayaknya jamaah Darul Falah nih, Ustaz Aulia, wah amalannya udah kagak kehitung nih, udah banyak banget ya. Dari kiai ini ngasih amal, dari kiai ini, dari ustaz ini ngasih amal, dari guru-guru, udah setumpuk, udah segunung amalannya. Tinggal kita nyesuain, ya, nyesuain diri kita nih, mana dari amalan-amalan yang banyak itu yang paling mudah untuk kita amalkan. Singkat asalkan rutin, insya Allah qabul. Ya. Jadi kan singkat-singkat nih. Allahumma inni as'alukal afwa wal afwa mu'afatan fid din. Ya, ini lagi yang pendek. Ratib haddad aja dibaca mulu, ya kan? Ini lagi yang pendek. Hizib-hizib aja kita amalin. Yang panjang, yang kumpulan zikir-zikir, doa-doa munajat dalam ratibul haddad atau dalam hizib-hizib kita baca juga. Selain ini. Ini kan yang pendek-pendek, yang singkat-singkat. Ya Ali, wahai Ali, idza ra'aital hilala fahallil thalathan wa kabbir thalathan. Wahai Ali, idza ra'aital hilal, jika engkau melihat hilal, bulan di tanggal-tanggal awal, ya, atau bulan sabit. Jika engkau melihat bulan, fahallil, maka bertahlillah. Tahlil itu artinya bertahlil. Bertahlil itu maksudnya membaca kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu tahlil. Jadi kita diajarkan oleh Nabi kalau melihat bulan di tanggal awal, bacalah kalimat La ilaha illallah, yang sering kita sebut dengan tahlil. Jadi kalau ada orang membid'ahkan tahlil, itu sama aja membid'ahkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita diajarkan oleh Nabi untuk banyak-banyak bertahlil. Untuk banyak-banyak bertahlil. La ilaha illallah 3 kali. Jadi kalau kita lihat bulan nih di tanggal awal, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Wa kabbir thalathan, dan membaca kalimat takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sambil hati kita, pikiran kita memaknai kalimat tahlil dan kalimat takbir. Dengan kalimat tahlil yang bunyi kalimatnya La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada zat yang bisa menggerakkan bulan ini kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada zat yang bisa mengatur alam semesta ini dengan pengaturan yang demikian baik kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada zat yang bisa mendatangkan kemanfaatan kecuali Engkau. Tidak ada zat yang bisa mendatangkan kemudaratan kecuali Engkau. Tidak ada zat yang bisa mendatangkan rezeki kecuali Engkau. Tidak ada zat yang bisa mendatangkan sehat walafiat kecuali Engkau. Sambil kita memaknai kalimat tahlil seperti itu. La ilaha illallah menghunjam dalam hati sanubari kita, dan kita pertahankan sampai akhir hayat kita, sebab Rasulullah bersabda, siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah, Allah masukkan dia ke dalam syurga.
Dan itu nggak gampang, hadirin rahimakumullah. Sekarang mah kita bisa ngomong gampang, gampang banget ya, ucap la ilaha illallah, gampang banget ya, gampang banget ya, gampang banget. Iya sekarang. Ntar mah pas akhir hayat itu tergantung amal soleh seseorang. Kalau amal solehnya, kebaikannya banyak, maka lisannya dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Maka amal soleh, istighfar dan sholawat jangan Bapak Ibu tinggal. Ulama mengajarkan kepada kita kalau ngamalin yang panjang-panjang rasanya kita sulit, kayaknya nggak bisa istiqomah yang panjang-panjang begitu, amalannya yang panjang-panjang, kita sulit untuk ngamalinnya, nggak istiqomah, paling enggak istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang terkenal ahli ibadah, tapi ketika dia sakaratul maut, lisannya terkunci. Padahal ini orang ahli ibadah, tapi saat dia sakaratul maut, lisannya terkunci. Dia sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal tahajudnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, ibadah-ibadahnya luar biasa. Orang taunya dia ahli ibadah, ngapa di akhir hayatnya dia sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selidik punya selidik, ternyata hubungannya dengan orang tuanya kurang baik. Hubungannya dengan dia punya ibu kurang baik. Sehingga ibunya kesel, ibunya kagak redo. Maka ketika akhir hayatnya, lisannya menjadi keluh, menjadi kaku, menjadi terkunci, gak bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah. Kemudian akhirnya Rasulullah meminta ibunya untuk memaafkan anak ini. Kata ibunya, la, gak bisa. Sudah terlalu sakit hatiku dibuat olehnya. Oh begitu? Ya. Baiklah, daripada nih anak disiksa di akhirat, mendingan kita bakar sekarang, supaya tidak dibakar di akhirat nanti. Dikumpulkan kayu bakar. Rasul memerintahkan sahabat, kumpulkan kayu bakar. Untuk apa itu? Untuk membakar ini orang. Mau dibakar? Iya, daripada nanti dia dibakar di akhirat, mendingan dibakar sekarang. Mendengar anaknya mau dibakar, ibunya tergopoh-gopoh datang kepada Nabi, ya Rasul, jangan engkau bakar anakku ya Rasul. Aku sudah maafkan dia ya Rasul. Jangan kau bakar ya Rasul. Aku sudah maafkan dia ya Rasul. Begitu sudah mendapatkan maaf dari ibunya, ini sahabat dengan lancarnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan wafat seketika itu juga. Jadi hati-hati hadirin rahimakumullah, walaupun terdengarnya gampang ya, la ilaha illallah, tapi kalau hubungan kita dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita kurang baik, nah itu kita beresin dulu. Kayaknya alhamdulillah kita punya tradisi yang bagus ya. Kalau mau Ramadan kita datang ke guru kita ya. Walaupun tiap taklim kita ketemu, tapi ada waktu-waktu khusus, ada momen-momen spesial sebelum Ramadan kita ketemu sama guru kita ada acara tawakufan untuk saling mendoakan, saling maaf satu sama lain. Pas lebaran kita datang ke rumah orang tua kita, walaupun saban minggu kita datang ke rumah orang tua kita, saban bulan kita datang ke rumah orang tua kita, tapi ada waktu-waktu spesial kita minta maaf, kita minta ridhonya, kita minta ampun. Ulama-ulama hebat ya, orang-orang yang sukses itu karena cintanya kepada orang tuanya demikian besar. Orang tuanya dijadikan raja, dijadikan ratu, sehingga Allah bikin dia bagaikan raja, bagaikan ratu. Ini yang memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat memandang bulan. Kadang kan kita memandang bulan, cakep banget bulannya, gitu doang, sebatas itu aja. Bulan bisa begitu ya, gitu doang. Sekarang enggak, kita udah ngaji la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bertakbir saat melihat bulan.
Bukan bukan apa? Bukan waktu kita mau sholat aja kita takbir. Sholat Allahu Akbar kita takbir. Adzan pakai takbir nggak adzan? Hah? Pakai ya? Pakai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau menyembelih hewan kurban bertakbir nggak kita? Takbir, Bismillah, Allahu Akbar. Memandang bulan pun kita diajarkan oleh Nabi untuk bertahlil dan bertakbir. Maha besar Allah, ya Allah, Engkau memang zat yang maha besar. Engkau yang bisa menggerakkan bulan yang tadinya kecil, lama-lama jadi bulan purnama. Yang tadinya bulan purnama, lama-lama kecil jadi bulan sabit. Itu kan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali hanya Allah. Maka besarkan Allah dan hujamkan dalam hati kita, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa menggerakkan bulan sedemikian rupa kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qul, dan ucapkan Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar, wa a'az yang maha mulia, wa aqdar maha kuasa, bimma akhafu wa ahdar, dari segala apapun yang aku takut, yang aku khawatirkan. Maka kita disunahkan oleh Nabi ketika terjadi gerhana matahari, ya, ketika terjadi gerhana bulan, untuk bertahlil, untuk bertakbir, untuk sholat, untuk sedekah. Ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita selalu punya ta'alluq, ya, keterkaitan dengan Allah dalam situasi apapun. Terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Kalau orang dulu kan mukul pentungan tuh. Ya, mukul pentungan. Jangan ngumpet tuh di bawah kolong tempat tidur, ya. Ya kan? Ada buto hijau, ngumpet tuh di bawah kolong tempat tidur. Mungkin kalau dulu udah ada kulkas, dia ngumpet kali dalam kulkas. Ya. Nabi ajarkan bukan itu. Bukan dengan begitu maksudnya. Bukan dengan begitu. Apa? Atau jangan melongok doang. Ini kita ngeliatin rame-rame. Ya, ngeliatin rame-rame. Bukan dengan itu, tapi dengan apa? Dengan bertahlil, dengan bertakbir, dengan sholat. Makanya ada sholatul khusuf, ada sholatul kusuf. Ada sholat gerhana bulan, ada sholat gerhana matahari. Dan itu tidak ada kaitannya dengan manusia, dengan kematian manusia, dengan kehidupan manusia, tapi itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernah ada berita hoax yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam ketika putra Nabi yang bernama Ibrahim. Putra Nabi yang bernama Ibrahim masih bayi, kemudian meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah berbarengan dengan terjadinya gerhana. Lalu mereka menyebarkan informasi yang tidak benar bahwa itu terjadinya gara-gara putranya Muhammad meninggal. Maka Rasulullah bantah itu semua. Bukan, itu atas kehendak Allah. Itu adalah ayatun min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Bertahlil, bertakbir, salat, sedekah. Wa qul Allahu Akbar, wa a'az wa aqdar mimma akhaf wa ahdar. Jadi kita selalu selalu berzikir kepada Allah, berhubungan dengan Allah. Sedikit lagi sebagai penutup nih dari pembahasan kita. Ya Ali, wahai Ali, idza laqita man tahdharu. Nih Bapak Ibu nih, bagus banget nih kalau kita amalkan nih. Jika engkau, kata Nabi, ya Ali, jika kamu berjumpa man tahdharu, kepada orang yang bikin engkau khawatir, kepada orang yang membuat kamu khawatir. Karena nih orang misalnya terkenal dengan jahatnya, dengan sikapnya yang gak bagus sama kita nih. Kalau kita berjumpa dengan orang yang jahat, yang punya rencana jahat, niat jahat sama kita, emang kita tahu deh orang yang kurang bagus misalnya, dengan musuh lah begitu. Jika kamu berjumpa dengan musuh, dengan orang yang jahat, yang kamu khawatir sama dia, fakul, ucapkanlah, Allahumma inni adra'u bika fi nahrih wa astakfika ghadabah wa a'udzu bika min syarrih.
Nabi ajarkan doa. Kalau kita ketemu sama orang yang kayaknya kita nih khawatir nih, rasanya hati kagak nyaman nih sama orang ini nih. Apalagi kita tahu dia musuh kita, dia musuhin kita, dia jahat sama kita. Kita tidak balas dia dengan kejahatan, jangan kita balas dengan kejahatan, jangan. Tapi bacalah doa, Allahumma ya Allah inni adra'u bika fi nahri. Aku berlindung kepada engkau fi nahri, pada lehernya. Maksudnya apa? Aku serahkan orang itu kepada engkau untuk engkau beresin ya Allah. Atau aku serahkan matinya tuh orang sama engkau ya Allah. Nah itu lebih pandas lagi. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari orang ini nih ya Allah. Biar matinya dia urusan engkau ya Allah. Wa astakfika ghadabah. Aku minta perlindungan kepada engkau dari marahnya nih orang. Wa a'udzubika min syarri. Dan aku mohon perlindungan kepada engkau dari jahatnya itu orang. Jadi kalau kita ketemu orang yang jahat, ketemu orang yang gak baik sama kita, yang musuhin kita atau jadi musuh Islam, kita baca doa, Allahumma inni adra'u bika fi nahri wa astaghfika ghadabah wa a'udzubika min syarri. Kita baca sama-sama, Allahumma inni adra'u bika fi nahri wa astaghfika ghadabah wa a'udzu bika min syarri. Allahumma inni adra'u bika fi nahri wa astaghfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarri. Allahumma inni adra'u bika fi nahri wa astaghfika ghadabah wa a'udzu bika min syarri. Jadi kalau kita bertemu atau berhadapan dengan orang yang roman-romannya nih Bapak Ibu nih, ya, roman-romannya, gelagatnya nih orang kayaknya mencurigakan. Gelagatnya nih orang mencurigakan. Kita ada rasa khawatir. Umpama kita sedang melakukan perjalanan, ibu bapak sedang melakukan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, ya, entah di terminal atau di bandara atau di pasar, kita ketemu sama orang yang roman-romannya kayaknya mencurigakan nih. Ya. Kita baca doa ini. Kita baca doa ini. Kayaknya ini doa kalau bisa dicatat, kemudian di-save, suatu saat kita baca kayak gitu. Supaya hafal. Jangan sampai begitu kita ketemu sama orang yang mencurigakan, HP mana ya, HP ya? Dicari-cari mana ya doa yang kemarin ya? Ya, telat itu. Allahumma inni adra'u bika fi nahri wa astaghfika ghadabah wa a'udzu bika min syarri. Ya Allah, aku serahkan nih orang kepada engkau. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari marahnya, dari niat jahatnya, dari maksud dan tujuan yang enggak benarnya. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kejahatannya. Sampai segitunya Rasulullah memperhatikan umatnya. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu cintanya luar biasa kepada kita umatnya. Ya, tinggal bagaimana kita bisa nggak terus menjaga cinta kita kepada baginda Rasul. Caranya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bertawakal kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. Jangan kau taati itu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Wada'adhahum wa tawakkal Allah. Biarkan mereka dan engkau bertawakal kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah yang menjadi pelindung buat kita. Caranya ingat Allah dengan membaca Allahumma inni adra'u bika fi nahri wa astaghfika ghadabah
wa a'udzubika min syarri. Sebelum tidur kita diajarkan oleh Nabi membaca surah-surah yang udah kita semuanya hafal. Kita baca kulhu, kemudian kita baca al-mu'awwidhatain, 2 surat yang memberikan perlindungan kepada kita, 2 surat yang akan mendatangkan perlindungan dari Allah kepada kita. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, ada ayat itu, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad. Awas bacanya jangan engkod ya Bapak Ibu. Min syarri naffatsati fil 'uqad. Uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Baca tuh sebelum tidur. Baca An-Nas sebelum tidur. Kita tiupkan. Kita setelah itu kita usap ke tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu minta perlindungan kepada Allah. Kalau kita baca surah An-Nas. Inilah nasihat-nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada kita untuk kita amalkan. Nanti kita akan merasakan betapa banyak kebaikan, keberkahan dan kemuliaan juga perlindungan Allah yang didatangkan oleh Allah kepada kita, ya, dengan sebab kita ngamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Nabi datang kepada kita untuk memberikan pengetahuan, untuk menyampaikan kebenaran kepada kita, untuk membantu kita umatnya agar mendapatkan kemuliaan dan keberkahan. Bahkan di akhirat nanti Nabi akan memberikan syafaat kepada kita semua.